Terima kasih Anda masih bersama kami dalam program podcast TV Show TV Muhammadiyah, ngobrol sering tanpa boring cuma di sini tempatnya. Tadi sebelumnya kita udah ngobrolin juga tuh, kalau pemirsa TV member bergabung, saya mau sedikit memberikan kesimpulan dari tadi segmen 1 dan segmen 2. Di segmen pertama tuh tadi kita sudah membahas tentang gimana sih cara merawat gigi anak gitu. Ternyata memang paling penting adalah gimana caranya anak kecil jangan lupa untuk sikat gigi di malam hari agar giginya tetap terlindungi. Nah, terus juga anak kecil sebenarnya bagaimana pasta giginya harus tetap menggunakan yang berfluoride, jangan cuma sekedar yang punya rasa, tapi nggak ada fluoride ya, karena yang paling penting adalah fluoride itu sendiri. Nah, kemudian di segmen keduanya kita juga tadi udah ngebahas gimana sih sebenarnya kalau orang tua itu jangan pernah membohongi anak untuk kalau misalnya memang pengen mengajak anak ke dokter gigi, ya tetap bilang aja ke dokter gigi dan sebisa mungkin mengedukasi bagaimana anak-anak itu mengetahui bahwa pentingnya menjaga gigi dan pentingnya juga untuk terus kontrol ke dokter gigi dan bagaimana caranya agar mindset anak itu kalau dokter gigi itu ternyata menyenangkan loh. Nah, di segmen ini kita bakalan ngomongin tentang pandemi yang terjadi karena bagaimanapun juga ketika pandemi ke dokter ini jadi sesuatu yang agak spesial gitu. Nah, Dokter Dian, ini selama pandemi itu penanganan untuk para pasien itu seperti apa, Dok? Jadi jauh lebih singkat atau ada hal-hal yang paling berbeda deh? Itu apa aja, Dok? Oke, pastinya sangat berbeda sih ya. Maksudnya dari awal pasien datang kita pasti udah mulai cek suhu badan anak dan orang tua atau pengantar pasien anak itu sendiri. Kemudian kita sekarang udah sistemnya by appointment semua ya. Jadi diupayakan pasien itu tidak menunggu lama atau terlalu banyak di ruang tunggu. Jadi biar pasien selesai langsung pulang ganti pasien selanjutnya. Kalaupun dia datangnya juga cepat, boleh nunggu di mobil juga nggak apa-apa gitu. Jadi nggak terlalu crowded di dalam ruangan ya. Gitu. Terus kemudian kalau untuk prosedural secara klinisnya sih yang jelas pasti kita desinfektan setiap pergantian pasien ya. Dan yang memang harus banget untuk dokternya tuh APD lengkap ya. Kalau untuk dokter gigi sendiri kita harus pakai yang level 3. Jadi level 3 sudah setara menangani pasien COVID ini ya, COVID atau ODP, OTG tuh kita udah harus pakai itu karena kan langsung buka mulut ya. Jadi apalagi kalau ada proses pengeburan segala macam tuh harus full APD yang level 3 gitu. Itu sih kalau untuk waktu ya kita harus sesingkat mungkin. Udah lebih singkat lagi deh. Jadi kalau pasien kebetulan kalau anak-anak sih nggak terlalu banyak estetis ini ya treatment ya. Jadi memang kalau gigi berlubang rasa nggak enak sakit gitu itu kan maksudnya masuk ke emergency ya. Tetap memang harus kita kerjakan saat itu biar tidak mengganggu kenyamanan anak. Mau nggak mau tetap kita harus kerjakan. Tapi ya itu dengan syarat harus APD level 3-nya itu dipatuhi. Oke. Nah, tapi yang menarik adalah APD-nya juga warna-warni ya ternyata ya. Iya, untungnya sekarang udah nggak, pas awal-awal tuh kan susah banget ya APD dan memang dari PDGI sendiri sempat menyarankan untuk dokter gigi tidak praktek kecuali kondisi darurat. Jadi yang benar-benar entah bengkak besar sampai nggak bisa makan gitu. Kalau masih bisa ditahan dengan obat dulu deh sampai seperti itu kan. Jadi pas di awal-awal pandemi itu benar-benar kita kalau bisa darurat ini aja deh treatment gitu. Kesini kan udah mulai banyak ya APD dan bahkan udah mulai lucu-lucu gitu. Jadi buat anak-anak juga udah nggak menyeramkan sih. Saya malah maksudnya tidak tadinya berpikir waduh nih kalau pakai APD full putih-putih terus belum pakai masker yang double pakai Google, ini anak-anak bakal lebih takut nggak ya gitu. Tapi sih alhamdulillah sih bulan ini sih lancar sih, anak-anak masih oke lah, masih bisa. Oke. Nah, ini dalam sehari kan tadi kan Bu Dokter udah bilang gitu kalau misalnya harus berdasarkan appointment. Nah, ini dalam sehari itu ada maksimal pasien nggak sih? Oh ya, sekarang akhirnya mau nggak mau harus harus dibatas.
biasanya sih kalau di perigi gitu antara 6-7 pasien tuh maksimal ya kalau untuk pengerjaan, karena kan kita juga ada rolling dokter juga ya, dan kalau pakai APD terlalu lama juga ini juga ya, dokternya lelah, jadi takutnya nggak fokus ngerjain pasien sih, jadi nggak enak buat nggak fokus lagi lah, nggak maksimal kerjanya. Apalagi mulut itu juga syarafnya banyak ya kalau nggak salah ya, jadi itu emang benar-benar harus fokus dan penting banget ya. Iya, dan kita kan harus dituntut cepet ya gitu, jadi tuh bener-bener fokus, ganti udah gitu. Belum kalau pasien orang tua tuh kan kadang pengennya penjelasannya ini diapain dong, nanti harus gimana. Nah itu tuh yang kalau pakai masker itu ngep banget sih, kita jadi mau ngobrol tuh juga terbatas kan, jadi ya udah Bu, yang penting begini obatnya ini, nah, nanti kontrol minggu depan atau memang sudah selesai tinggal kontrol bulanan, tergantung case-nya aja. Paling apalagi ya, itu sih yang ininya nggak bisa terlalu banyak pasien juga. Oke. Nah ini kan tadi kan Bu Dokter udah bilang juga nih, selama pandemi ini setiap ada pasien, habis itu langsung didisinfektan lagi. Itu berarti proses dari satu pasien ke pasien lain itu jedanya tuh kurang lebih berapa lama, Dok? Biasanya sih 10 menit cukup sih ya, karena kita langsung semprot-semprot dengan alkohol aja ya, semprot-semprot alkohol. Kalau APD kita tetap paling ganti apron aja ya, ganti apron sama. Kalau sarung tangan kan biasanya pas udah ada pasien masuk ya, setelah kita tanya-tanya pasien duduk sambil pakai sarung tangan. Oke. Nah, secara kenyataan di lapangan gitu selama pandemi ini, menurut Dokter Dian sendiri lebih banyak pasien atau pasien lebih banyak yang konsultasi by WhatsApp dulu? Seperti apa, Dok? Pada saat awal pandemi kita memang menyarankan WhatsApp dulu ya Mbak, karena gini, kadang pasien tuh belum tahu nih bedanya urgent atau darurat yang memang harus segera dikerjakan sama yang bisa ditunda gitu. Jadi kita sarankan via WhatsApp dulu. Tapi kalau untuk sekarang sih mulai tetap by WhatsApp juga, tapi sudah mulai banyak sih ya yang melakukan perawatan. Jadi yang penting itu sih tadi protokol new normalnya harus benar-benar dipatuhin ya, karena ya resikonya kan kita ini juga ya, karena buka mulut itu yang tindakan yang cukup beresiko lah gitu. Tapi so far sih udah banyak yang ini sih, udah banyak yang ngerti gitu. Jadi udah kalau misalkan by appointment jadi by telepon, jadi nggak terlalu nunggu lama di dalam. Oke. Nah kalau waktu praktek sendiri beda nggak dari yang sebelum pandemi sampai sekarang pandemi ini, waktu jam prakteknya jadi lebih sedikit atau seperti apa? Ya bener Mbak, jadi kita ngebatasin. Nah kalau saya pribadi sih, mungkin kalau dokter yang lain kan balik lagi ke masing-masing ya, tapi kalau saya dan di klinik tempat saya, kita ngebatasin supaya nggak terlalu sering terekspos juga ya. Jadi misalkan yang tadinya seminggu bisa 5 kali praktek, sekarang 3 kali gitu. Dan waktunya juga yang tadinya biasanya saya praktek tuh sore sampai malam misalkan ya, kebanyakan sore sampai malam, sekarang tuh pagi ke siang atau siang ke sore. Dan jadwalnya juga terkadang suka berubah sih, karena tergantung pasien kan. Misalnya kayak pasien anak-anak kan sekarang masih tetap sekolah online ya. Jadi kadang, Dok bisa nggak jam 2 aja mulainya, jadi jam 4 selesai atau jam 5 udah close gitu. Jadi lebih mengikuti alur pasien juga gitu. Jadi kalaupun nggak ada pasien biasanya ya udah prakteknya diganti hari besok pas ada pasien misalkan gitu. Jadi dokter juga nggak, kalau biasanya kan kadang kita standby ya gitu. Betul. Jadi kalau sekarang juga kita hari ini nggak ada pasien, ya udah bisa praktek di besok aja gitu. Oke. Dan di klinik pun juga operasionalnya kita persingkat sih. Yang biasanya kan kita bisa sampai jam 8 atau jam 9 malam ya, sekarang jam 4 udah tutup pendaftaran, jam 5 lah tutup pendaftaran. Oke.
Pokoknya benar-benar gimana caranya mempersingkat waktu biar juga meminimalisir keadaan-keadaan yang memang tidak diinginkan gitu. Nah, ini Dok, Iya. kalau misalnya dokter sendiri gitu selama para orang tua gitu yang biasanya berkeluh kesah via WhatsApp gitu, tapi memang mereka belum bisa untuk datang ke peri gigi misalnya gitu. Biasanya dokter menyarankan apa sih gitu kalau misalnya anak saya giginya sakit nih gitu. Hal pertama yang biasanya dokter sarankan gitu sampai dia bisa ke klinik gitu. Apa dulu untuk meredakan itu? Oh ya, kalau anak-anak tuh biasanya kita kasih ini ya, obat sirup pereda nyeri. Itu paling yang paling Oh, standar lah, sirup penyereda nyeri. Kalau misalkan memang disertai bengkak, terkadang kita tambah antibiotik. Nah, cuman penggunaan antibiotik sendiri biasanya saya jarang meresepkan kalau misalkan nggak yang bengkaknya sampai parah banget ya gitu. Karena ya itu, kalau di gigi tuh spesialnya gitu ya, kalau ada bengkak kita memang harus melakukan tindakan, Mbak. Jadi kalau hanya obat aja gitu, oh, kadang tuh nggak bisa 100% kempes gitu. Karena kan si heeh, heeh, kumannya ini di dalam heeh, bawah gigi nih. Kalau heeh, giginya entah ketutup makanan, masih banyak heeh. bakteri di atasnya, kalau nggak dibuka istilahnya si uap kotoran ini nggak keluar gitu. Jadi tetap Oke. biasanya sih kalau kondisinya udah seperti itu, biasanya kita kasih obat nih, tapi misalnya 2 hari 3 hari tetap nggak ada perubahan, kita saranin tetap ke klinik gitu untuk dilakukan tindakan selanjutnya, Oke, oke, biar oke. memang benar-benar meredakan si sakitnya gitu. Oke, oke, oke. Nah, nanti di segmen berikutnya, di segmen terakhir kita bakalan ngobrol-ngobrol lagi nih tentang kayak pembekakan gigi tuh ternyata bahaya ya gitu. Nah, sebenarnya penyebabnya Hmm. apa sih kalau misalnya bagi anak-anak? Untuk itu jangan kemana-mana, tetap di podcast TV Show TV Muhammadiyah ngobrol sering tanpa boring, cuma di sini tempatnya.